Hai semua, what is up everybody dimanapun kalian berada, apa kabar? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Yes, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua masih akan mereview token. Dan karena ada yang request untuk ngebahas tentang Shintama, why not ya kan? Mari kita bahas, let's go. Tapi tetap ya, selalu gua menekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. It is only for entertainment and educational purpose. Ya, tolong itu dicatat. Jadi, kalau misalkan saat gua nge-review gua menemukan hal yang bagus, ya akan gua bilang bagus. Kalau pada saat nge-review ada yang mungkin menurut gua nggak bagus, ya akan gua bilang nggak bagus. Pun itu adalah opini pribadi gua. Artinya, kalian tetap harus di your. So, Shintama ya. Kita akan bahas satu-satu dari harganya. Untuk harga sekarang ada di 0,000 sekian. Tahu nggak? Ada 15 nol di belakang koma. Kemudian baru 13. Ini kita bisa langsung tahu bahwa total supply-nya itu banyak. Kemudian dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 11,13% dan dari volume perdagangan selama 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 104,66%. Kita akan bedah satu-satu nanti ya, misalkan website resminya, kemudian community-nya, dan juga Etherscan-nya. Karena Shintama ini adalah token yang terdaftar di jaringan Ethereum. Langsung saja kita ke Etherscan, token Shintama. Ini adalah maksimum total supply-nya, sekian. Nolnya ada banyak pokoknya. Holdernya untuk sekarang ada di 3253. Dan kita langsung cek ke bagian bawah, transfer. Kalau kita lihat ini di 50 detik yang lalu ada aktivitas transfer. Kemudian disusul 2 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, 43 menit yang lalu, dan seterusnya. Oke, ini paling bawah pun di 3 jam yang lalu. Artinya ini masih hari ini. Jadi untuk transaksi di page ini, gua bisa katakan aktivitasnya masih wajar. Oke, masih wajar. Lanjut, kita ke holdernya. Ini adalah top 1000 holder. Di paling atas ini ada Unicrypt token vesting, ini pun ada kontraknya. Kemudian di wallet yang kedua ada Uniswap 8,6% dan ini adalah dead walletnya atau burn wallet. Tapi ini masih rendah ya, burningnya baru 4%. Artinya dari total supply sekian untuk sampai saat ini burningnya baru 4%. Berarti total circulating supply-nya yang ada di pasaran sana ini masih sangat-sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya ini diikuti oleh wallet yang gue kurang tahu spesifikasinya ya. Ada 3,8%, 0, sekian persen, dan kalau kita lihat di sini pun masih kurang dari 7%, artinya masih wajar menurut gua. Lanjut untuk DEX trades-nya, kita lihat aktivitas DEX trades-nya. Ini di paling baru ada 1 menit yang lalu, 1 menit yang lalu, 3 menit, 5 menit, dan paling bawah di halaman ini ada 4 jam yang lalu. Oke, menurut gua ini masih terkesan wajar. Cuma kalau kita lihat actionnya ini sell semua, artinya semua ini melakukan penjualan semua gitu kan. Berarti memang selling pressure-nya masih atau sedang tinggi untuk Shintama ini. Dan ini adalah grafik holdernya dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 19 Februari. Artinya untuk sampai sekarang ini mengalami kenaikan walaupun memang tidak signifikan. Tapi ada kenaikan di sana ya dari segi holdernya. Oke teman-teman, langsung aja gua bawa kalian ke shintamatoken.com atau website resminya dari Shintama. Di paling atas kita bisa lihat ini. Join us at the Dubai Crypto Expo from 16 to 17 March 2022, booth number 49. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa Shintama ini nanti akan ada atau akan berkecimpung di event ini, Dubai Crypto Expo. Jadi Dubai Crypto Expo gue udah pernah singgung di video gue sebelumnya. Kalian bisa ngecek juga dari sana ya. Dubai Crypto Expo website resminya. Kita bisa melihat bahwa Shintama akan menjadi salah satu platinum sponsor nantinya, yaitu di sini. Dan platinum sponsor ini ada di bawah titanium sponsor ini yang nomor 1 atau eksklusif. Kemudian di bawah titanium sponsor ada diamond sponsor dan di bawahnya adalah platinum sponsor. Dan Shintama ada di situ. Kemudian mari kita bahas di homepage-nya ada apa aja. Oke, dari sini kita bisa lihat Shintama, ada roadmap, ada contract, ada team, utility, white paper, hotbit, telegram kalau nggak salah ini ya. Kemudian ada tombol buy now. Nah, di sini adalah simbol Shintama yang memang sebenarnya kalau kita telaah nama Shintama itu diambil dari Shinja and Saitama. Ini dari simbolnya pun ini adalah Shinja dan ini adalah Saitama. Lanjut, di bawahnya ada two united tokens come to make history. Di bawahnya ada the purpose of the association atau tujuan dari asosiasi. Kedua token yang keduanya sudah melegenda memutuskan untuk bergabung bagi mereka yang
karena alasan apapun tidak menjadi anggota kedua komunitas. Ya, mungkin mereka bersaing satu sama lain, tetapi tidak dalam kasus ini. Jangan lewatkan kesempatan acara penting seperti itu. Oke, ini tujuannya. Lanjut, contract and tokenomics. Ini ada tokenomicsnya. Get 3% reflections on every transactions. Max wallet 1%. Jujur gua nggak tahu apa ini max wallet 1%. Kemudian ada 4% marketing. Oke, 4% dari setiap transaksi masuk ke marketing, 2,5% masuk ke development, dan 2,5% masuk ke liquidity. Jadi ini kalau misalkan 3% terpotong untuk reflections pada saat pembelian, kalau misalkan di total dari kesemua ini, berarti lebih dari 10%, ya kan? Oke, ini satu hal yang menarik juga. Ini menurut gua ya. Menurut gua token atau satu project yang mempunyai total fee pada setiap kali transaksi lebih dari 10%, itu gua akan hindari. Itu menurut gua. Lanjut, di sini ada kontraknya atau smart kontraknya. Pastikan kalau kalian mau membeli ini, kalian harus benar-benar pakai smart kontrak yang betul. Ada tombol buy on Uniswap di sini. Lanjut kita Saitama DeFi project. Oke, gua skip aja videonya ya. Lanjut, di sini ada white paper. Kalian bisa download juga di sini. Gua untuk mempercepat, gua nggak download white papernya ya. Kalau kemungkinan sebagian besar juga akan sama dengan ada yang di website. Oke, ada utility atau kegunaan. Shintama, sebuah proyek DeFi yang diluncurkan setelah kesuksesan Shinja dan Saitama di bidang DeFi, memiliki rencana besar untuk membangun jembatan antara pengguna internet sehari-hari dan dunia DeFi dengan cara yang aman, sederhana, dan dapat diakses. Oke, the feature will be include dompet yang kompatibel dengan EVM bawaan. Ini akan menampilkan kompatibilitas multi rantai serta penyimpanan NFT. Dompet akan dimuat saat browser diluncurkan dan kredensial login telah dimasukkan. Right, ini project yang berhubungan dengan NFT tentunya ya, NFT storage. Next, dibangun dalam pertukaran terdesentralisasi dengan koneksi ke semua rantai utama untuk membuat hidup perdagangan Anda lebih mudah. Alright guys, jadi intinya ada banyak hal di sini. Kalau misalkan gue bahas satu-satu, ini akan sangat-sangat terlalu lama. Kita langsung ke roadmap-nya saja kalau kayak gitu. Alright, ini ada the roadmap. Quarter pertama di tahun 2022. Fase pertama, website creations, social media marketing, smart contract, creation community, expansions, white paper V1, CoinGecko listing. Tapi di sini nggak kelihatan ya, nggak ditunjukin mana yang udah selesai, mana yang belum selesai ya. Kemudian lanjut di kuartal kedua. Ini dimulai dari April tahun 2022 nanti. Ada apply for coin market cap, community contest and giveaways, aggressive SMM, audit, lock extension. Di kuartal ketiga, Instagram and Twitter creator partnerships, Facebook or Google ads and influencer partnerships, CX founding, white paper release V2. Oke, dari roadmapnya kalian bisa simpulkan ya, apakah ada project-project yang besar yang nantinya akan dikerjakan atau mungkin projectnya terkesan biasa. Itu murni opini pribadi ya. Kemudian the team, ada 3 di sini yang ditunjukkan, yaitu utility dev, head of marketing, dan CCO. Tapi yang baru menunjukkan fotonya baru CCO-nya ya. Head of marketingnya fotonya tidak ditampilkan, utility dev-nya juga fotonya tidak ditampilkan. Gua nggak tahu nih namanya bener atau memang pakai nama samaran. Gua seriously gua nggak tahu juga. Lanjut, di bawah ada how to buy. Ini ada step-stepnya. Kemudian di paling bawah ini, di kerak bumi website ini, join the community of legends. Ada 3 tombol, buy on Uniswap, chart, and buy on Hotbit. Oke. Gue simpulkan setelah ngelihat website resminya, memang tidak ada keterangan liquidity-nya terkunci atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk the team-nya, ini terdiri dari 3 orang yang ditampilkan di sini, tapi hanya 1 orang yang docs. Yang lainnya ini masih belum reveal fotonya. Dan gua rasa untuk yang lain oke sih menurut gua ya. It's okay lah. Dan untuk info aja bahwa di Dubai Crypto Expo ini di sini ada list of speakers atau daftar pembicara yang nantinya akan memaparkan sesuatu, insight kah atau mungkin tema-tema yang sudah ditentukan di acara itu. Dan gua melihat di bawah sini, nah ini dia, Julius Mansa. Ini ada community manager Shintama. Artinya dari pihaknya Shintama nanti pun juga berkecimpung di event sebesar Dubai Crypto Expo, which is ini bagus. Ya kan, ini bagus bahwa artinya Shintama berani mengekspos dirinya. Kalau gue ibaratkan Shintama itu misalkan manusia, jadi dia berani mengekspos dirinya ya.
which is ini positif sebenarnya. Ini sangat-sangat positif, dan nanti kita akan lihat di Dubai Crypto Expo sebesar apakah pengaruhnya nanti Sintama di situ ya. Yang pasti ini nanti akan mengangkat exposure Sintama di atau pada saat acara ini. Nice. Alright, karena tadi tidak ada informasi apakah liquidity dari Sintama token ini di lock atau tidak, kita akan cari tahu ya. Kita akan copy smart contract-nya, kemudian kita pastekan di sini Unicrypt. Oke, di sini ada Sintama, kita klik. Oke, jadi berdasarkan smart contract-nya yang gue masukkan di Unicrypt, kita bisa melihat total liquidity yang di lock adalah sebesar 83,5% ya. Ini sebenarnya ada beberapa standar yang mengatakan ini masih kurang karena di bawah 90%, tapi well it's okay. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, liquidity locks-nya di sini, ini value-nya, kemudian ini unlock date-nya, yaitu terlock sampai 31 Desember tahun 2022 jam 18.00, atau ini sekitar 10 bulan ke depan. Oke teman-teman, jadi selanjutnya gue akan periksa juga, akan cek juga kontraknya menggunakan token sniffer ya. Jadi token sniffer itu agar kita lebih tahu detail dari kontraknya. Kalau yang belum tahu token sniffer itu apa, jadi ini ya, token sniffer adalah alat mudah yang dapat digunakan untuk mencari berbagai token di Ethereum dan Binance Smart Chain. Cukup salin dan tempel alamat kontrak token ke bilah pencarian, dan token sniffer akan memberikan info tentang eksploitasi, audit kontrak singkat, dan banyak lagi. Itu sekilas mengenai token sniffer. Kita langsung pakai aja. Jadi kita akan salin smart kontraknya untuk Sintama. Kita masuk ke token sniffer, pastekan di sini. Oke, ini kelihatan Sintama. Kita langsung klik. Oke, ini udah dilakukan tes oleh token sniffer ya. Pertama, ini yang pertama. Smell test. Ini skornya menurut token sniffer. Total yang paling bagus adalah 100, dan ini Sintama hanya mempunyai skor 19. Artinya sangat kecil ya. Artinya ada beberapa hal yang menjadi temuan dari token sniffer ini. Kita akan bahas satu-satu, oke? Pertama, dari summary. Skor audit 19 dari 100 adalah ukuran seberapa baik kontrak dan karakteristik token memenuhi kriteria keamanan. Hasil mungkin tidak berlaku jika token dalam pra penjualan atau pre-sale. Pemindai otomatis seperti ini terbatas dan tidak selalu sepenuhnya akurat. Of course, token dengan skor tinggi mungkin masih memiliki kode berbahaya yang tersembunyi. Skor bukanlah saran dan harus dipertimbangkan bersama dengan faktor lainnya. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan berbagai sumber informasi. Jadi tetap kalian harus dior ya, walaupun ini skornya sedikit, tapi apapun itu kalian tetap harus dior. Oke, selanjutnya ini dari swap analysis. Token is sellable, artinya token bisa diperjualbelikan, bukan honeypot at this time ya. Jadi ini memang token Sintama ini bukan honeypot atau bisa diperjualbelikan, karena kadang project yang honeypot itu kita bisa membeli tapi kita nggak bisa menjual, itu adalah scam. Jadi dari ini disimpulkan bahwa Sintama bukan honeypot. Yang kedua, untuk info aja ya, jadi yang centang itu memenuhi standar, kalau yang X merah ini tidak memenuhi standar dari token sniffer. Oke, jadi kalau kalian punya standar sendiri, ya well it's okay, no problems. Sama sekali nggak ada masalah, karena dikatakan pun juga ini harus dior. Ini yang disilang di sini. Buy fee is less than 10%. Kalau misalkan Sintama ini buy fee-nya itu less than 10%, ini akan dicentang, tapi pada kenyataannya Sintama mempunyai fee 11% yang tadi gua hitung tadi ya. Artinya lebih dari 10%, emang gua juga agak gimana gitu kalau mau masuk. Oke, jadi this token has high buying fee, atau token ini punya buying fee yang tinggi, oke? Kemudian selanjutnya, sell fee is less than 10%. Pun juga Sintama punya sell fee sebanyak 10,8%. Dikatakan di sini this token has a high selling fee. Kemudian contract analysis dari yang dicentang atau yang memenuhi standar, yaitu verified contract source. Alright, ini disilang no prior similar token contracts. Kalau misalkan tidak ada token kontrak sebelumnya, ini akan dicentang, tapi ini disilang. Dan menurut token sniffer, ada kontrak yang sangat mirip yang dikerahkan sebelum yang satu ini. Kontrak cloning dapat menunjukkan token berkualitas rendah kecuali jika ada penawaran selain token itu sendiri. Next, ini juga tidak memenuhi standar ya. Source does not contain a max transaction amount, atau sumber tidak mengandung jumlah transaksi maksimal. Di sini dikatakan kode sumber berisi fungsi yang dapat mengatur jumlah transaksi maksimum. Ini yang akan mengakibatkan risiko honeypot. Tadi udah gue singgung honeypot, oke?
Next, source does not contain a fee modifier atau source tidak mengandung pengubah biaya. Dan Sintama, source code-nya itu berisi fungsi yang dapat mengubah biaya transaksi. Dan itu juga nantinya akan mengakibatkan risiko honeypot. Selanjutnya, ownership renounced or source code does not contain an owner contract atau kepemilikan ditinggalkan atau sumber tidak mengandung kontrak pemilik, dan ini pun juga tidak memenuhi standar dari token sniffer. Di sini dikatakan temuan dari token sniffer ya, kontrak berisi fungsionalitas kepemilikan dan kepemilikan tidak dilepaskan yang memungkinkan pembuat atau pemilik saat ini untuk mengubah perilaku kontrak, misalnya menonaktifkan penjualan, mengubah biaya, atau mencetak token baru. Mungkin ada alasan yang sah untuk tidak melepaskan kepemilikan. Jadi tanyakan kepada tim proyek untuk konfirmasi tersebut. Jadi ini termasuk hal yang minus dari token Sintama ya. Nextnya holder analysis, token burn 4,16%. Nah, circulating supply-nya ini masih sekian, masih banyak karena yang di burn baru 4% saja. Lanjut, owner atau creator wallet contains less than 5% of circulating token supply. Ini dicentang karena owner atau creator wallet ini mempunyai 4,02%, artinya kurang dari 5% ya. Dalam hal ini berarti memenuhi standar. Lanjut, all other holder possess less than 5% of circulating token supply. Yes, tadi kita udah ngelihat holdernya memang tidak punya presentase yang tinggi. Lanjut, liquidity analysis, adequate liquidity present. Jadi ini liquidity di Uniswap. Kemudian ini ada yang tidak memenuhi standar, at least 95% of liquidity burn atau locked. Token sniffer punya standar yang lebih tinggi karena minimal dia katakan 95% dari total liquidity itu harus di lock. Namun Sintama hanya ngelock sebesar 83,5%. Next, owner atau creator wallet contains less than 5% of liquidity. Jadi standarnya adalah owner atau creator harus memiliki liquidity yang kurang dari 5%. Namun pada kenyataannya ini punya 16,45%. Jadi dikatakan di sini dompet pemilik berisi sejumlah besar likuiditas yang memungkinkan sejumlah besar uang dikeluarkan atau rug pull. Alright guys, jadi pada intinya memang dari token sniffer ini punya banyak hal yang memang tidak memenuhi standar sesuai dengan standar dari token sniffer. Dan ini skornya pun hanya 19 dari 100%. Masih lanjut ya, kita lanjut ke community-nya, ke Twitter. Jadi ini adalah Twitter account resmi dari Sintama Token. Di sini terlihat mempunyai follower 6.610 followers, join sejak Februari tahun 2022. Memang masih baru. Gua nggak ngebahas secara detail ya, gua hanya scroll aja. Kita lihat kali aja ada yang menarik, tapi memang sampai sekarang ini masih tetap update, of course, karena ini adalah token baru. Jadi ini masih sangat-sangat aktif. Developernya atau yang manage akun ini masih aktif untuk nge-tweet sesuatu di sini. Oke lah, so well berarti lah dari Twitternya, it's okay ya. Gua ajak kalian ke Dextool untuk melihat chartnya. Ini harga sekarang, dan memang setelah Sintama di launch ini memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, sampai ke ATH-nya ini di tanggal sekitar 5 Februari. Tapi setelah mencapai ATH-nya dia memang langsung ngedrop, dan dari ATH-nya sampai ke harga sekarang ini telah mengalami penurunan sebesar 87,83%. Dan gua rasa sih untuk saat ini kayaknya masih akan bakal turun, apalagi market kan lagi seperti ini ya kan, mungkin turun juga gitu kan. Project ini sudah diaudit, sebenarnya belum ada temuan bahwa project ini sudah diaudit atau belum. Hanya saja kalau gua masuk ke Certik dan search berdasarkan namanya, ini ada di sini Sintama, dan kalau kita lihat di sini ini masih in progress atau under assessment by expert. Dan tentunya oke, kita akan tunggu hasil auditnya. Ketika nanti udah kelar, kita akan lihat findings apa saja yang nanti bisa ditemukan oleh expert certik.com. Dan yap, itulah tadi apa-apa yang gua temukan ya untuk review token kali ini. Artinya sama sekali video ini tidak berisi ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset kripto. Jadi semua ada di tangan kalian karena kalian pengendali keuangan masing-masing. Di sini gua hanya menyampaikan informasi
atas apa yang gua temukan di sini. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup untuk review token kali ini, Shintama token. Bagus atau enggaknya kalian punya standar masing-masing. Artinya gua nggak bisa mengatakan ini bagus, gua nggak bisa mengatakan ini jelek, karena intinya kalian yang menanggung risiko masing-masing. Ya, artinya ketika kita beli suatu project, ya udah, kalau misalkan untung ya kita yang tanggung risiko, artinya bagus. Kalau misalkan rugi ya kita yang tanggung risiko pula, gitu kan, artinya ya apes gitu loh. Jadi, well, gue cukupkan sampai di sini. Thank you yang udah nonton video ini, really appreciate that. Sekali lagi, gue sarankan kalian tetap harus Dior. Kalau ada yang mau request token yang mau di-review, silahkan tulis di komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.